pagi dokter, perkenalkan saya Nikuti Tumayati. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading saya dengan judul Gambaran Radiografi Condensing Osteitis. Pendahuluan, condensing osteitis atau osteitis kondensasi periapikal atau juga dapat disebut focal sclerosing osteomyelitis adalah lesi radiopak yang sering muncul di daerah posterior mandibula di sekitar apeks akar. Lesi ini sering terjadi pada anak remaja, biasanya kurang lebih 20 tahun. Condensing osteitis bersifat asimptomatik, patologikal, dan terjadi perubahan yang persisten pada struktur tulang yang merupakan respon stimulus inflamasi dari pulpa yang inflamasi atau nekrosis. Condensing osteitis terjadi pada gigi yang telah nekrosis atau non-vital, pada gigi yang mengalami karies yang merupakan karies yang dalam hingga pulpa, dan gigi yang mengalami restorasi besar. Lesi terdiri atas lesi daerah radiopak yang padat, terlokalisir pada apeks gigi, terlihat kildivan atau berbatas tidak jelas, dengan pelebaran ruang membran periodontal pada apeks. Setelah itu, berdasarkan manifestasi klinis, gambaran radiografis di mana perawatan saluran akar dianggap sebagai perawatan yang terpilih. Laporan kasus 1. Seorang gadis berusia 9 tahun datang ke klinik kedokteran gigi anak karena mengeluh nyeri di kuadran kiri bawah saat makan dan setelah minum minuman dingin. Pemeriksaan klinis menunjukkan lesi karies yang besar yang melibatkan permukaan oklusal dan luka gigi melapor pertama permanen mandibula kiri. Jadi pada perkusi, gigi berespon positif terhadap tes pulpa elektrik dan merasakan nyeri yang menetap selama kurang lebih 10 detik setelah tes thermal. Radiografi periapikal menunjukkan lesi karies yang dalam di dekat pulpa dan lesi periapikal termasuk hilangnya lamina dura serta ruang ligamen periodontal yang melebar dan condensing osteitis. Pilihan perawatan yaitu perawatan saluran akar yang dijelaskan kepada pasien dan wali sahnya. Untuk bentuk pertujuan itu ditandatanganinya itu informed consent. Berikut adalah gambar klinis baik di awal perawatan dan setelah perawatan. Untuk gambar 2 itu adalah gambar periapikal sebelum pengobatan dan setelahnya perawatan. Laporan kasus 2, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun terlihat dalam program pasca-sarjana klinik endodontik dengan permintaan untuk menyelesaikan perawatan saluran akar gigi molar yang bawah. Pasien mengeluh saat menggigit, terasa sakit, dan mobilitasnya ringan, kedalaman probing itu normal. Pasien dalam keadaan sehat tanpa riwayat penyakit baik terdahulu maupun sekarang, dan dia melaporkan bahwa tidak ada riwayat trauma gigi. Pasien mengatakan bahwa seorang praktisi swasta telah melakukan eksposur pulpa selama prosedur eliminasi karies, dan pada saat dilakukan foto periapikal menunjukkan lesi radiolucent oval di saluran akar distal dengan condensing osteitis yang berhubungan dengan akar mesial gigi. Selanjutnya pasien dilakukannya perawatan endodontik, berikut gambaran pada saat sebelum dan sesudah perawatan. Laporan kasus 3, seorang wanita berusia 27 tahun dirujuk ke unit endodontik rumah sakit gigi untuk evaluasi dan permintaan penelaksanaan nyeri gigitan dan perubahan warna pada gigi incisifus pertama karena tahap atas. Pasien memiliki riwayat kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan gigi tersebut patah dan nyeri berdenyut kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tes perkusi menunjukkan respon positif dan tidak ada nyeri pada saat palpasi. Perawatan yang dilakukan yaitu apeksifikasi. Seminggu kemudian baru dilanjutkan dengan tempatan permanen. Berikut adalah gambar radiologi sebelum dilakukan perawatan dan klinis setelah dilakukannya perawatan. Pembahasan yang pertama pengertian, di mana condensing osteitis adalah lesi radiopak yang muncul terutama di daerah posterior, namun juga bisa di daerah yang lain, namun lebih sering di posterior mandibula di sekitar apeks akar. Condensing osteitis bersifat asimptomatik, patologikal, dan terjadi perubahan yang persisten pada struktur tulang yang merupakan suatu respons stimulus inflamasi dari pulpa yang inflamasi atau nekrosis.
Tampilan radiografi untuk lokasinya itu sering terjadi pada gigi posterior, dan gigi tersebut non-vital atau sudah nekrosis, juga gigi yang mengalami karies yang melibatkan pulpa, maupun gigi yang sudah melakukan restorasi yang besar, serta juga terdapat pelebaran jaringan periodontal. Untuk batas perifer, itu terlihat ill-defined atau berbatas tidak jelas, dan tidak adanya komponen radiolucent yang ditemukan pada apeks akar, resorpsi akar, dan pergerakan gigi juga jarang terjadi. Untuk struktur internalnya itu merupakan besi dengan daerah radiopak yang padat yang terlokalisir pada apeks akar gigi dengan pelebaran ruang periodontal apikal dengan ukuran lesi itu biasanya 2-6,5 mm. Berikut interpretasi kasus 1, itu elemennya 36. Mahkota yaitu terdapat gambaran radiopak pada oklusa dari enamen hingga pulpa menyerupai bahan tumpatan. Akar 2, di mana 1/3 apikal akar dilaserasi ke arah distal. Membrannya melebar pada 2/3 koronal sisi distal dan mesial, menghilang pada 1/3 apikal gigi 36. Lamina dura menghilang pada sisi distal dan menghilang pada 1/3 apikal. Alveolar crest terdapat penurunan tulang vertikal kurang lebih 2 mm pada sisi distal, lokasi dalam batas normal. Pada apikal terdapat gambaran radiopak berbentuk irregular pada apikal berbatas ill-defined dengan ukuran kurang lebih 2x3 mm pada apikal akar mesial. Kesannya terdapat kelainan pada semua area kecuali area pulkasi. Radiognosis pulpitis irreversibel gigi 36 disertai condensing osteitis. Interpretasi kasus 2, elemen gigi 46, mahkota terdapat gambaran radiopak pada bagian oklusal dari enamen hingga pulpa menyerupai bahan tumpatan. Akar 2, terdapat gambaran radiolucent berbentuk irregular berbatas jelas pada bagian akar distal. Membran melebar pada 1/3 apikal akar mesial dan distal. Lamina dura melebar pada 1/3 apikal mesial dan distal. Alveolar crest dan pulkasi dalam batas normal. Dari apikal terdapat gambaran radiopak berbentuk irregular pada apikal, berbatas ill-defined dengan ukuran 4x3 mm pada apikal akar mesial. Kesan terdapat kelainan di semua area kecuali alveolar crest dan pulkasi. Radiognosis itu nekrosis pulpa gigi 46 disertai condensing osteitis. Interpretasi kasus 3, itu elemennya gigi 11. Mahkota terdapat gambaran radiopak menyerupai bahan tumpatan. Akar 1 lurus terdapat gambaran radiopak pada akar gigi 11 menyerupai bahan pengisi saluran akar. Membran 2/3 melebar, 2/3 koronal, menghilang 1/3 apikal sisi mesial dan distal. Lamina dura menghilang 2/3 apikal sisi mesial dan distal. Alveolar crest dalam batas normal. Dari apikal terdapat gambaran radiopak berbentuk irregular pada apikal berbatas ill-defined dengan ukuran kurang lebih 6,7 mm pada apikal akar gigi 11. Kesannya terdapat kelainan pada semua area kecuali alveolar crest. Radiodiagnosis nekrosis pulpa gigi 11 disertai condensing osteitis. Rencana perawatannya ini tidak diperlukan biopsi untuk mendiagnosis condensing osteitis. Dan hal ini dinilai dari berdasarkan manifestasi klinis, gambaran radiografi, di mana perawatan saluran akar dianggap sebagai perawatan yang terpilih. Setelah dilakukannya perawatan, maka lesi radiopak itu akan perlahan kembali normal setelah saluran akar itu terapinya berhasil. Pemeriksaan radiografi itu modalitas CBCT 3G sebagai pemeriksaan lesi sangat membantu dalam menentukan dan mengetahui bentuk, ukuran, batas-batas lesi, memberikan data secara volumetrik, serta dapat mengidentifikasi lokasi yang lebih tepat dan karakteristik dari lesi, baik itu lesi condensing osteitis pada rahang. Selain itu, CBCT juga digunakan sebagai pengganti CT konvensional karena dapat memberikan gambaran yang lebih detail di bagian dalam tulang rahang. Berikut adalah diagnosis banding dari condensing osteitis, itu ada dense bone island dan cementoblastoma. Untuk dense bone island itu sifatnya juga sama asimptomatik. Untuk areanya itu juga bisa di rahang atas maupun rahang bawah, namun sama-sama juga di sekitar akar gigi. Namun pada dense bone island ini terjadi pada gigi vital dan
gigi yang memiliki karies yang kecil atau tempatan yang kecil dan tidak disertai dengan adanya inflamasi. Untuk batasnya, ini radiopak berbatas jelas atau well defined. Untuk sementablastoma itu bisa merasakan nyeri atau bengkak. Gigi yang terjadi itu antara femoral mandibula dewasa maupun permanen dewasa muda. Selanjutnya untuk giginya itu terjadi pada gigi vital. Untuk gambaran radiografisnya itu berbatas jelas, dikelilingi oleh radiolusensi bulat yang melekat pada akar gigi. Berikut adalah gambar perbedaan antara condensing osteitis, Gansberg Island, dan sementablastoma. Untuk simpulannya, itu condensing osteitis adalah lesi radiopak yang muncul terutama di bagian posterior mandibula di sekitar apeks akar gigi, bersifat asimptomatik, patologikal, dan terjadi merupakan suatu respons stimulus inflamasi dari pulpa. Dan condensing osteitis itu terjadi pada gigi yang telah nekrosis atau non-vital, pada gigi yang mengalami karies yang melibatkan pulpa maupun restorasi yang besar, serta juga terdapat pelebaran pada periodontal ligamen space. Lesi terdiri atas lesi yang gambar radiopak yang terlokalisir pada apeks akar gigi, terlihat batasnya tidak jelas, dan terdapat pelebaran membran periodontal. Karena itu, berdasarkan hasil manifestasi klinis maupun gambaran radiografi, di mana perawatan saluran akar dianggap sebagai perawatan yang terpilih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.